teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Duh, berat banget nih. Kak, sini aku bantuin. Oh iya, yuk. Buat apa sih Kak bawa aqua sedus gitu? Ya ini ada properti buat kids crew. Ada aku sama properti yang lainnya. Makasih ya sudah bantuin kakak. Kalau nggak ada kamu, pasti kakak udah kewalahan deh. Iya Kak, santai aja. Oh iya Kak, kita udah mau mulai ibadah. Yuk kita sapa adik-adik dulu. Yuk. Shalom kids. Yuk kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ibadah, kita mau doa dulu ya. Adik-adik, boleh duduk yang manis, kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami masih bisa sehat Tuhan. Sebentar kami mau masuk Tuhan dalam ibadah kami, kiranya Tuhan berkati Tuhan. Kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita siap menari untuk Tuhan ya. Let's do it!
right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku
Shalom adik-adik. Nah, adik-adik luar biasa tadi udah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Sekarang adik-adik sudah siap dengan firman Tuhan? Pasti semua siap. Waduh, puji Tuhan ya, kita masih bisa untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan itu cukup menarik kalau adik-adik belajar dari hari ke hari. Adik-adik tahu nggak? Semua firman Tuhan yang kita tahu itu semua berasal dari Alkitab. Kakak saat ini mau membawakan satu cerita mengenai bagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada semua orang yang ada mengikut dia, baik murid-muridnya maupun pengikut-pengikutnya. Adik-adik kakak mau tanya dulu. Nah, siapa menurut adik-adik yang dinamakan sesama kita? Nah, kakak tahu deh, adik-adik pasti punya teman kan? Apakah cuma teman kita yang sesama kita? Atau adik, kakak, keluarga saja? Atau siapa yang gak kenal sama kita, kira-kira itu teman kita bukan? Sesama kita bukan maksud kakak? Nah, adik-adik gini, saat itu Tuhan Yesus itu sedang berada di Yerusalem. Dan seperti biasa dia banyak sekali pengikut-pengikutnya dengerin firman Tuhan. Lalu pengikut-pengikutnya ini dengan sungguh-sungguh duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik ada satu orang Yahudi, orang pemuka agama, dia bertanya kepada Tuhan Yesus seperti ini. Tuhan, siapa yang dimaksud dengan sesama manusia, sesama kita? Nah, Tuhan Yesus tahu adik-adik, biasanya orang-orang Yahudi ini kalau bertanya, dia itu mau ngetes, mau tahu kira-kira Tuhan Yesus ini jawabnya apa ya. Padahal dia waktu bertanya itu dia sudah tahu jawaban yang ada di pikiran dia. Tapi dia mau ngetes Tuhan Yesus. Nah lalu dia tanya seperti itu, Tuhan siapa sih yang dimaksud dengan sesama manusia itu? Nah Tuhan Yesus itu menjawab seperti ini dengan satu cerita. Ceritanya menarik sekali. Tuhan Yesus bilang gini, satu hari ada satu orang yang mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Nah dari Yerusalem ke Yeriko itu jalannya itu adik-adik nggak seperti sekarang ya. Dulu selalu mereka bawa pakai keledai atau mungkin unta gitu ya. Ada yang orang ini pakai keledai membawa segala macam barang-barangnya dari Yeriko ke Yerusalem. Nah waktu itu di perjalanan tahu-tahu dia dirampok. Memang menurut orang-orang di sekitar situ bahwa perjalanan dari situ itu agak ngeri adik-adik, nggak ada jalan seperti ini sekarang, ada lampunya, semua bagus dan sebagainya. Tidak seperti itu. Dulu itu melalui mungkin gunung, terus ada sedikit padang pasir mungkin atau gimana ya adik-adik, batu-batuan dan sebagainya. Jadi nggak ada tuh yang namanya pas di perjalanan itu ramai dan sebagainya. Dan memang jalan itu dikenal juga dengan jalan yang agak ngeri. Jadi jarang sekali orang yang lewat ke situ kalau memang nggak benar-benar perlu. Nah orang ini adik-adik dirampok di jalan, semua barangnya diambil, semua keledainya juga tidak ada, dan selain dirampok habis-habisan dia juga dipukul sampai dia ditinggalkan setengah mati adik-adik. Nah tadi seperti kakak bilang, di situ itu adalah jalan yang jarang sekali ada orang lewat. Maksudnya agak ya mungkin 5 menit, mungkin 10 menit atau mungkin bisa setengah jam atau 1 jam atau mungkin lebih gitu baru ada orang lewat. Nah dia dalam keadaan seperti itu dia berdarah-darah, adik-adik luka-luka ya, luka-luka karena mungkin dipukul, dia mau jalan juga susah. Lalu dia pasrah dan dia minta tolong. Dia berpikir pasti ada orang yang lewat. Tiba-tiba adik-adik mungkin setelah dia menunggu berapa lama, ada orang yang lewat dan dia lihat ternyata yang lewat itu siapa? Wow, yang lewat itu adalah imam, seorang imam. Jadi kalau dulu seorang imam itu dianggap adalah orang yang sangat dihormati. Kenapa? Karena dia
itu selalu akan mewakili orang-orang yang datang ke rumah Tuhan, membawa persembahan, mempersembahkan kepada Tuhan, itu harus melalui imam. Nggak boleh tuh dulu orang datang, saya mau datang nih bawa persembahan sama Tuhan, saya menyerahkan persembahannya ke Tuhan langsung. Nggak bisa seperti itu, selalu melalui imam. Jadi imam itu orang yang dihormati. Dan apa yang terjadi? Dia meminta tolong karena dia luka-luka. Adik-adik dia bisa lihat di gambarnya, luka-luka sampai berdarah-darah semua. Tapi imam itu lihat dari seberang jalan, dia tidak tolong dia. Kenapa? Mungkin imam itu takut dan lain-lain, atau entahlah apa yang dipikirannya. Dia lewat, menjauhi, malah dia lewat gitu aja. Wah, orang itu sedih sekali ya, karena dalam hatinya dia pikir imam ini pasti akan bantu dia, tapi ternyata tidak. Lalu setelah itu dia dengan kesakitan, dia nahan sakit, dia tetap di situ. Nah, lalu setelah itu ada lagi yang datang. Kakak jelaskan lagi, mungkin nggak 1 menit kemudian adik-adik, mungkin tadi 5 menit, 10 menit, atau mungkin 1 jam, 2 jam kemudian baru datang lagi. Aduh, dia udah kesakitan, dia lihat, dia dalam hatinya dia merasa bahagia, dia merasa ada harapan. Karena yang datang siapa? Ternyata orang Lewi. Orang Lewi itu orang yang terhormat juga adik-adik pada masanya. Dia waktu itu, orang Lewi itu biasanya dia mempersiapkan segala macam ibadah di rumah Tuhan. Mungkin dia mempersiapkan segala macam lah pokoknya, sehingga orang kalau datang beribadah di rumah Tuhan, dia mengatur segala macamnya sehingga orang yang datang mau menyembah dan datang kepada Tuhan itu bisa menyembah dengan baik. Tempatnya bersih ya, mungkin semua diatur dengan bagus dan sebagainya. Jadi dia punya harapan, pasti orang ini orang terhormat dan orang baik, pasti akan nolong saya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang Lewi ini juga hanya datang, jalan, hanya lihat, mungkin dia hanya ngintip dengan matanya sedikit, dia nggak nolong dan dia jalan. Padahal adik-adik, orang ini adalah orang yang dalam kesulitan, udah dirampok dan dalam kesakitan. Kalau kakak pikir mungkin dia bisa, mungkin kalau nggak ada yang nolong dia bisa saja meninggal karena dia udah setengah mati waktu itu dikatakan di Alkitab. Nanti adik-adik bisa baca ya ini semuanya. Setelah kakak cerita, setelah kita ibadah, nanti adik-adik bisa baca kembali ceritanya. Nah lalu yang ketiga, tahu-tahu datang siapa? Yang ketiga adalah datang seorang Samaria. Seorang Samaria, siapa orang Samaria itu? Orang Samaria itu adalah saat itu dianggap sebagai orang yang biasalah, yang tidak terhormat. Orang-orang yang mungkin dianggapnya ya level biasa-biasa aja. Bahkan nggak ada istilahnya, dianggap sebagai mungkin bukan musuh ya, jadi ya bukan di orang yang mungkin bisa menolong, mungkin bisa disebut orangnya tidak baik atau jahat atau apapun gitu ya, seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Orang Samaria ini datang, waktu melihat orang Samaria ini datang, lalu dia membantu orang ini, dia datang belas kasihannya, hatinya keluar belas kasihannya, dia bantu, lalu dia keluarkan minyak, dia keluarkan anggur untuk membasuh luka-lukanya, beresin luka-lukanya, lalu orang ini dibawa, dinaikkan ke keledainya dan dia dibawa untuk perjalanan ke kota yang terdekat. Nah saat itu waktu dia sampai, dia bilang, dia dibawa ke penginapan, dia dikasih makan, dia dikasih minum, dia lalu mereka istirahat karena itu sudah malam. Waktu pagi harinya orang Samaria ini datang kepada orang yang bawa di penginapan itu, dia bilang, "Pak, saya punya 2 dinar ini. 2 dinar ini adalah tolong Bapak rawat dia, jaga dia, berikan obat, berikan makanan, apapun yang dia butuhkan supaya orang ini sembuh kembali. Nah setelah itu nanti 2 hari setelah ini saya akan kembali lagi dan lewat di sini dan saya akan datang, jika kurang saya akan bayar lebihnya." Seperti itu. Jadi dia benar-benar menolong orang ini supaya benar-benar pulih. Nah coba adik-adik,
orang ini kira-kira kenal nggak dengan orang yang orang Samaria ini kenal nggak dengan orang yang dirampok ini? Nggak kenal. Tapi kenapa dia mau membantu? Tadi ya dibilang karena dia keluar belas kasihannya. Nah lalu waktu Tuhan Yesus sudah cerita seperti itu, kita kembali lagi. Lalu Tuhan Yesus tanya kepada orang Yahudi yang tadi nanya. Nah sekarang menurut kamu kira-kira siapa yang mengasihi, yang mengasihi orang ini? Siapa yang mengasihi sesama? Terus orang itu bilang ya pasti orang yang punya belas kasihan dan menolong orang itu. Dialah orang yang mengasihi sesama. Nah, siapa sesamanya? Sesama itu ya siapapun yang ada yang bisa kita, yang dimana kita dimana kita mau bantu dia, mau menolong dia. Nah, itu sesama kita itu siapapun. Jadi bukan orang yang tadi mungkin yang dikenal oleh kita saja, adik kakak kita saja, saudara kita saja, atau teman-teman kita yang aduh, aku punya sepeda yang sama nih sama orang itu, oh itu baru sesama gitu. Kalau orang lain yang nggak kenal bukan sesama. Nggak seperti itu ya adik-adik. Siapapun orang yang ada di dunia ini sebenarnya sesama kita. Jadi di mana kita timbul ada belas kasihan, kita bisa menolong sesama, itulah yang Tuhan bilang. Tuhan bilang akhirnya kepada orang Yahudi itu, lakukanlah, mari kita hidup mengasihi sesama kita. Seperti itu ya. Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan orang yang si A, si B, si C yang baik, tetapi dari ketiga orang itu kita belajar bahwa orang yang punya belas kasihan kepada sesama kita itulah yang harus dilakukan, bukan dari apa yang kita kenal. Ya adik-adik. Nah oke adik-adik, mungkin itu ceritanya adik-adik nanti bisa lihat di Lukas 10 ayat dari 25 sampai 38. Adik-adik baca lagi, coba cerita lagi, mungkin Tuhan akan bicara sesuatu yang jauh lebih banyak kepada adik-adik semua ya. Jangan lupa baca firman Tuhan, kita terus belajar dan belajar dari firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan sekarang ini berdoa untuk tutup dalam doa karena Tuhan mengatakan mengasihi sesama. Kakak harap setiap dari kita praktek ya. Nanti dari hari ini ke depan mari kita belajar mengasihi sesama. Yuk kita mau berdoa. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih karunia dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan kami sudah belajar firman Tuhan dan biarlah kiranya Engkau sendiri juga Tuhan yang akan menolong kami Tuhan untuk terus bisa belajar mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, dan kami akan taruh di dalam hati, dalam pikiran kami, dan kami akan melakukannya sehingga firman ini bisa berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami juga sudah beribadah, dan di akhir ibadah ini kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada bersama kami, dan kami akan selalu berharap kepadamu. Amin. Wah, terima kasih ya Kak, hari ini firman-Nya sungguh memberkati kita semua nih. Hari ini kita diajarin untuk saling mengasihi nih adik-adik. Kita saling mengasihi orang tua, teman-teman, sama cici dan koko kita nih. Yang kedua, kita bisa lebih sabar lagi nih, benar nggak Kak? Wah bener tuh Kak, kita sama-sama belajar yuk untuk saling mengasihi dan saling menolong. Nah ibadah hari ini sudah selesai, jangan lupa ya ada ibadah online minggu depan. Iya bener. Jangan lupa juga ya buat adik-adik untuk follow sosial medianya kita. Ada Instagramnya di kidministry.dm dan YouTube channelnya boleh di follow ya, di subscribe juga. Iya, happy Sunday semuanya. Happy Sunday, Bye-bye. bye. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami sampai di akhir ibadah ini, kami bersyukur karena Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu setia kepada kami.
Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami juga menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai hari ini dan ke depan Tuhan, kami mau Tuhan belajar lebih lagi mengerti Engkau dan hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami saat ini siap untuk menerima berkat-Mu. Mari adik-adik kita angkat tangan semuanya untuk terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia yang selalu ada daripada Tuhan. Wajah Tuhan akan menyinarimu di dalam kehidupanmu, keluar masukmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hey, hey, everyone.